Ini anak istrinya sedang kehausan, sedang butuh susu tersebut. Tapi dia mengatakan, aku tidak akan memberikan susu ini kepada kalian sebelum orang tuaku yang meminumnya. Kita baru bisa merasakan betapa sayangnya ibu kita di saat ibu kita sudah gak ada. Kita di mata orang tua tetaplah seperti anak kecil. Ya, seperti anak kecil yang dulu baru bisa berjalan. Sehebat apapun kita, kata Allah, wahfid janahadzul. Kata Allah Azza wa Jal, semakin orang tua, semakin kita tumbuh dewasa, tetaplah merunduk di hadapan orang tua kita. Kita seperti anak kecil. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya selama 9 bulan, kemudian menyapihnya selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, sesungguhnya tempat kembali hanyalah kepadaku. Di dalam Islam, berbakti kepada orang tua ini memiliki kedudukan yang sangat agung, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan Allah Azza wa Jal menempatkan berbakti atau perintah berbakti kepada orang tua itu disebutkan setelah perintah tauhid, setelah perintah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal berfirman dalam sebuah ayat, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka seorang anak wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan juga di dalam memberikan kebaikan kepada orang tuanya, maka seorang anak harus bisa lebih memprioritaskan kebaikannya untuk ibunya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man ahsanun nas bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah yang paling baik, yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dariku? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ummuka, ibumu. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Kemudian ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Kemudian ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Kemudian bapamu. Bayangkan, 3 kali Rasulullah SAW mengatakan kata ibu, ibu, ibu. Karena kita tahu betapa besar pengorbanan seorang ibu, ya. Di saat ibu kita semuanya berusaha untuk tetap hidup, berusaha untuk menyelamatkan anaknya di saat para ibu melahirkan kita. Sebelumnya seorang ibu mengandung kita, yang mana kita ini menjadi beban buat orang tua kita. Kita ini menjadi beban buat ibu kita. Kita selalu dibawa ketika memasak, ketika ke kamar mandi, ketika melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ibu ini selalu membawa kita. Kemudian juga ibu kita menyapih kita selama 2 tahun. Begitu besar pengorbanan seorang ibu untuk kita semuanya. Maka dari itu Rasulullah SAW sangat menekankan untuk seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan pengorbanan seorang ibu itu diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Kami wasiatkan kepada manusia agar mereka selalu berbuat baik kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Karena ibu tersebut telah mengandungnya selama 9 bulan. Bahkan seorang ibu bukan hanya mengandung kita selama 9 bulan, bahkan menyusui kita selama 2 tahun. Maka sungguh sangat wajib untuk seorang anak berbakti kepada ibunya. Bahkan ada seorang pemuda yang ingin berjihad bersama Rasulullah SAW. Kita tahu
bahwasanya jihad merupakan sebuah amalan yang sangat besar. Laki-laki tersebut ingin berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal ummuka hayyah?" Apakah ibumu masih hidup? Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Ya, na'am wahai Rasulullah." "Iya wahai Rasulullah, ibuku masih hidup." "Ilzamha fa innal jannata tahta qadamai." Bersamalah dengan ibumu, bersikap baiklah kepada ibumu, karena sesungguhnya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dan juga diceritakan bahwa ada seorang laki-laki bertemu kepada Ibnu Abbas. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya aku telah melakukan dosa besar. Apakah ada taubat bagiku?" Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada laki-laki tersebut, "Hal ummuka hayyah?" Apakah ibu masih hidup? Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "La, ibuku sudah tiada, ibuku sudah nggak ada." Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Tub ilallah ya azza wajal." Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Bertobatlah engkau kepada Allah, dekatkanlah dirimu kepada Allah." Kemudian laki-laki tersebut akhirnya pulang. Di saat itu ada seorang Atha bin Yasar yang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, lima sa'ata wa an hayatu ummi?" Kenapa engkau bertanya tentang ibunya? Apa hubungannya? Laki-laki tersebut melakukan dosa besar, kemudian apa hubungannya dengan ibunya? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Inni la'alamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jal min birril walidah." Sungguh aku tidak mengetahui sebuah amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah dari berbakti kepada ibunya. Maka ketika seorang anak masih memiliki ibunya, hendak tema ibu emang tema Sensitif. yang sensitif, tema yang karena kita baru bisa merasakan betapa sayangnya ibu kita di saat ibu kita sudah gak ada. Hanya ada penyesalan yang bisa kita rasakan di saat orang tua kita tuh udah gak ada. Dan itu yang Anda rasakan saat ini. Betapa berat kehilangan orang tua, karena pintu kebaikan sudah ditutup oleh Allah azza wa jalla. Pintu surga sudah ditutup oleh Allah azza wa jalla. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Al-walid awsatu abwabul jannah, fa in syi'ta fa'adi dzalik al-bab aw ihfazhu." Orang tua itu pintu surga untuk anak-anaknya. Kalian bisa menjaga pintu tersebut dengan berbakti kepada mereka, atau kalian bisa sia-siakan pintu tersebut. Artinya kalau seorang anak udah nggak peduli sama orang tuanya, maka dia akan kehilangan pintu surga tersebut. Maka Anda harapkan kepada yang masih memiliki orang tua agar selalu berbuat baik kepada mereka, berbakti kepada mereka. Karena Allah azza wa jalla ini sangat menjanjikan pahala yang besar kepada seorang anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan Allah azza wa jalla juga mengancam dengan ancaman yang besar
kepada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannata aqun, tidak akan masuk surga seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW juga mengatakan, babani mu'ajjilani uqubatuhuma fid dunya, al-baghi wal uquq. Dua pintu dosa yang Allah segerakan langsung hukumannya, Allah segerakan langsung azabnya, yaitu kezaliman dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan Masya Allah sekarang ya, kita lihat zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang yang mereka ini kurang peduli kepada orang tuanya, bahkan tidak peduli dengan orang tuanya. Kadang di saat orang tua mereka sudah tua ya, kadang ini berantem luar biasa ya. Misalkan ada adik kakak berantem gara-gara orang tua. Berantemnya karena apa? Udah aja ente aja ngurusin orang tua dah. Ya kan? Yang kakak bilang udah aja lu aja yang urusin mama lu dah. Udah, subhanallah. Padahal kalau kita lihat ini, wallahu akbar, pahala yang besar, surga ini. Tapi banyak anak-anak yang apa? Yang justru berantem, gak mau ngurusin orang tuanya di saat mereka para orang tua ini sudah tua. Dan kadang anak-anak suka ngerasa lebih pintar daripada orang tuanya di saat si anak-anak ini udah dewasa. Iya betul. Kadang dengan bertambahnya umur ya, orang tua kita semakin tua, yang kita semakin dewasa, justru kadang kita merasa semakin berilmu, semakin pintar, dan kadang menganggap orang tua ini, aduh mama mah baru anak kemarin, maksudnya mama mah orang kuno lah. Kolot. Iya, mama mah orang tua belum ngerti ini perkembangan zaman, ini seperti inilah. Padahal kalau kita lihat, kita di mata orang tua tetaplah seperti anak kecil. Ya, seperti anak kecil yang dulu baru bisa berjalan. Sehebat apapun kita, kata Allah, wahfid janahadzul. Kata Allah Azza wa Jal, semakin orang tua, semakin kita tumbuh dewasa, tetaplah merunduk di hadapan orang tua kita. Kita seperti anak kecil. Jadi ketika kita menghadapi orang tua kita yang mungkin sudah tua, yang sudah mungkin sudah uzur segala macam, kita tetap harus merendah di hadapan mereka. Jangan merasa menggurui. Karena mereka, seburuk-buruknya mereka, kadang juga ada seorang anak ya yang gak mau lagi ketemu sama orang tuanya ya, melihat orang tuanya misalkan sudah gak peduli sama anaknya, atau misalkan kayak seorang anak yang dulu dibuang sama orang tuanya, setelah besar anaknya sukses ketemu orang tuanya lagi, tapi anaknya gak peduli. Dulu juga mama zalim sama aku, mama juga dulu ini balas seakan-akan balas dendam gitu. Mama juga dulu, papa juga dulu buang aku, bagian aku sukses, sekarang mama justru balik sini ya. Nyari aku gitu. Perlu diketahui juga, seburuk-buruknya orang tua, mereka tetaplah orang tua kita. Seburuk-buruknya mereka tetap orang tua kita. Mereka lah yang telah melahirkan kita, mereka lah yang telah mendidik kita, meskipun mereka berbuat kasar kepada kita, mukul kita, tapi tidak ada orang tua yang benci sama anaknya, ya kan? Terkadang kita nih yang masih anak-anak atau yang dianggap anak sebagai anak, coba kita lihat dah, berapa banyak orang tua yang punya anak 10 tapi bisa membesarkan anak-anaknya. Tapi anak-anak yang 10 belum tentu bisa mengurus orang tuanya. Subhanallah. Itu banyak terjadi, ya kan? Orang tua bisa ngurusin anaknya 10, semuanya pada sukses luar biasa, tapi 10 anaknya belum tentu bisa ngurus orang tuanya. Masya Allah. Kalau berarti orang tua durhaka ada gak? Anak durhaka kan ada. Jelas ada ya. Tapi kalau berbicara orang tua durhaka, anak pikir tidak ada ya. Mungkin kalau ada orang tua yang zalim mungkin ada ya, tapi kembali lagi seburuk-buruknya mereka tetaplah orang tua kita, yang mana kita wajib untuk berbakti kepada mereka. Meskipun orang tua itu jahat sama kita tetap diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada mereka. Meskipun orang tua kita itu berbeda agama misalkan, ya. Karena mungkin ada ya orang-orang yang anaknya muslim tapi orang tuanya non muslim gitu. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, tetap mereka harus berbuat baik
kepada orang tuanya meskipun mereka berbeda Kalau agama. misalnya orang tua yang ngebuang anaknya gimana tuh, Nan? Ngebuang gitu, dibuang gitu anaknya. Nggak mau punya anak nih, udah ngelahirin terus dibuang tuh anaknya. Itu bisa masuk orang tua durhaka gak? Ya, begitu. Ya, wallahu alam ya. Tapi sebutan itu sebutan orang tua durhaka, ana rasa Nggak ada. kurang cocok ya. Mungkin kalau orang tua yang zalim, Hmm. mungkin lebih tepatnya seperti orang tua yang zalim kepada anaknya, yang membuang anaknya misalkan, yang nggak peduli dengan anaknya, mungkin dia disebut dengan orang tua yang zalim. Dan para orang tua juga harus diingat bahwasanya mereka juga kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla tentang anak-anaknya yang mereka yang mereka didik ya, apakah dididik dengan baik, dan itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, anak yang mereka buang, anak yang mereka tinggalkan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau misalkan anaknya ini jadi kayak bukan tersesat, kayak misalkan bisa dibilang agamanya kurang. Ya, Itu salah orang tua apa salah anaknya? ya, misalkan ketika kita melihat anaknya bandel luar biasa ya, sampai ya ikut pergaulan bebas ya. Terus kemudian apakah orang yang salah itu anaknya atau orang tuanya? Kalau misalkan orang tuanya sudah berusaha mendidik anaknya dengan baik, maka yang salah siapa? Anaknya. Tapi kalau orang tuanya nggak peduli dengan anaknya sehingga anaknya akhirnya ikut ke pergaulan bebas, maka yang menjadi pertanggungjawabannya siapa? Orang tua. Maka yang menjadi tanggung jawab adalah orang tuanya yang nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, Nan, tadi kan bahas anak-anak durhaka. Kira-kira dari perlakuan sehari-hari gitu, contoh durhaka sama orang tua itu kayak gimana? Allah Azza wa Jalla menyebutkan contoh durhaka yang kita mungkin anggapnya biasa aja, remeh gitu remeh. ya. Paling ya. Ya, tapi Allah menyebutkan yang remeh tersebut justru menimbulkan atau disebut dengan anak yang durhaka. Kata Allah Azza wa Jalla, wala takul lahuma uff. Janganlah katakan kepada mereka kedua, yaitu para orang tua, itu kata uff. Kata para ulama sebagian menafsirkan uff ini seperti Oh. Doang tuh. kita mengatakan, nak belikan kecap di warung, atau kata waduh mah capek. Nah, kata saja sudah disebut dengan anak yang durhaka. Bagaimana lagi kalau misalkan dengan kata-kata yang kasar, itu sudah durhakanya luar biasa kalau itu mah. Maka kata aja sudah masuk ke kategori anak yang durhaka. Seperti itu. Kalau berbeda pendapat nih sama orang tua, debat, itu gimana? Dan si anaknya bener gitu. Dan Lebih anaknya baik benar. ngarang apa gimana? Ya, kalau mungkin lebih tepatnya kalau misalnya kita berbeda pandangan gitu Iya, ya. berbeda Ternyata pandangan kita nih kita rasa lebih benar gitu ya. Maka apa yang kita lakukan? Kalau misalkan kita tidak mau menyakiti perasaan orang tua kita, lebih baik kita mengalah. Kalau misalkan itu berkaitan dengan duniawi ya, seperti misalkan seperti ini, kita nanya sama orang tua kita, apa kira-kira kerja apa nih bagusnya nih misalkan. Si ayahnya bilang kerja nerusin usaha bapak aja misalkan, material karena begini gini misalkan. Harus material. Banyaknya material. Banyak material. Di sekitar kita. Ya, atau mau material atau Paping. atau usaha-usaha yang lainnya misalkan yang mungkin dianggap bapak kita nih lebih bagus lah. Ternyata kita punya pandangan sendiri misalkan, tapi Pak saya mau usaha sendiri misalkan. Online. Misalkan mau jualan online, kan sekarang zamannya online seperti ini. Enggak, jangan, udah aja ngikutin usaha keluarga misalkan. Udah jelas. Ya udah jelas. Dari dulu juga bapak usaha ini alhamdulillah bisa ngegedein anak-anak misalkan. Ya kan banyak orang tua seperti itu ya. Dari dulu. Gitu ya. Itu usaha dinasti deh. Dinasti. Usaha ini usaha turun menurun dari dulu zaman kakek juga usahanya seperti ini. Tapi kita ngelihat kemajuan teknologi, ngapa kita sekarang udah zamannya online begini min. Kita boleh memberikan masukan ya seperti itu. Tapi kita yang penting tidak menyakiti hati orang tua kita. Kalau misalkan oke, kalau gitu mungkin kita meneruskan kerjaan orang tua misalnya, tapi dengan sistem online misalkan. Nah, Kalau kita nolak nggak mau gitu.
Ya, Kita tetap tapi pendirian. maksudnya menolak itu dengan secara baik-baik lah. Tapi kita kasih pengertian terus gitu. Artinya nanti kan orang tua juga, maksudnya kita buktikan dulu nih ternyata usaha kita bagus. Nah kita kan bisa berbicara, Pak ini kita usaha aku sukses loh. Nih seperti ini. Yang penting dengan cara-cara yang baik lah. Kalau misalnya Berarti nolak tuh boleh asal dengan cara yang baik. dengan Kalau cara-cara misalkan yang nih, baik. Ini orang tua nih. Terus dia tuh tiba-tiba pindah agama gitu. Tiba-tiba pindah agama. Misalnya kan bisa jadi kan kita nggak tahu. Iya. Nggak tahu bisa pindah agama. Siapanya nih Terus Mungkin pindah agama? lagi antara arisan. ibu dan bapak aja. Orang tuanya yang pindah agama. Orang tuanya yang pindah agama. Kita tuh disuruh ngikut agama mereka. Kita lebih baik ngikut atau gimana nih? Atau tolaknya nolak gimana? Atau kita masih ngurus dia atau gimana nih? Tayyib. Nah, Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika itu bertentangan dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya di saat perkara tersebut atas dasar maksiat kepada Allah, maka kita tidak boleh taat meskipun dia orang tua kita. Jadi ketika kita diajak misalkan untuk pindah agama ya, keluar dari agama Islam, maka kita menolak secara baik-baik dan kita tidak boleh taat kepada orang tua kita gitu. Jadi kita nggak usah ngurus tuh. Enggak, tapi tetap bakti kita tetap sama orang tua kita itu sampai kita mati. Ya bakti kita sebagai anak laki-laki terutama ya, bakti kita sebagai anak laki-laki kepada orang tua itu sampai kita mati. Bukan sampai orang tua mati tapi sampai kitanya yang mati duluan. Atau misalkan meskipun orang tua kita meninggal duluan, kita tetap diwajibkan untuk berbakti kepada mereka. Seperti apa caranya? Seperti kita bersedekah atas nama mereka, ya, atau juga kita misalkan mendoakan mereka. Bahkan juga dikatakan di dalam hadis Nabi SAW ada seseorang yang diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla di surga. Kemudian orang tersebut mengatakan, dengan sebab apa aku mendapatkan hal yang seperti ini? Kemudian disebutkan kepada orang tersebut disebabkan karena istighfar anakmu. Anak tersebut selalu mendoakan orang tuanya, ya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doanya tersebut sampai kepada orang tuanya sehingga orang tuanya tersebut mendapatkan kedudukan di surganya Allah Azza wa Jalla. Surga anak tuh kan ada di telapak kaki ibu. Surga istri ada di ibunya juga. Nah, kalau berkaitan dengan perempuan, tadi kita berbicara laki-laki ya, baktinya seorang anak laki-laki itu sampai kita yang meninggal, sebagai kita yang wafat. Tapi kalau anak perempuan, baktinya itu sama orang tua sampai kapan? Sampai dia menikah. Sampai batasannya sampai dia menikah. Tapi bukan berarti setelah menikah dia nggak berbakti lagi. Tapi dia harus mendahulukan baktinya kepada suaminya terlebih dahulu. Ketika suaminya sudah berbakti, barulah dia berbakti kepada orang tuanya. Berarti Tapi surganya seorang istri ada di suami. surganya seorang istri itu ada di suami. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang wanita, ya, unzuri anti, unzur aina anti, hal jannatuki au naruki. Lihatlah posisimu di mana kamu berada, karena suami itu surga bisa menjadi surga bagimu dan juga bisa menjadi neraka bagimu. Jadi yang surga seorang istri itu berada di suaminya. Kalau yang di yatim piatu gitu kan, kalau yang di Panti asuhan. adop gimana tuh Nan? Kenapa tuh? Adop. Kan dia nggak tahu orang tuanya nih, adopsi nih, nggak tahu orang tua aslinya nih. Dia berbaktinya kepada orang tua angkatnya dong, berarti disamain sama kayak ibunya. Iya, Bukan tuh. iya seperti itu. Ketika misalkan dia diadopsi ya, dia tidak tahu orang tuanya siapa, maka dia berbakti kepada orang tua angkatnya. Dia mendoakan orang tua angkatnya, dia berbuat baik kepada orang tua angkatnya. Jadi kalau nanti orang tua angkatnya meninggal, doanya masuk nanti kalau misalnya. Iya sampai Terus kepada berarti- mereka. Misalkan nih anak nggak tahu orang tua aslinya yang mana, dia tapi tahu orang tua angkatnya. Iya. Kalau misalnya mau ngedoain, buat dua-duanya aja deh. Buat Iya. orang tua asli gua Dia, juga. dia tahu nih orang tua aslinya tuh, dia tuh anak pungut, tahu dia. Gimana? Ya, tapi yang jelas kalau misalkan dia tetap mendoakan orang tuanya, insya Allah ya orang tua keduanya insya Allah mendapatkan doanya tersebut. Kalau misalkan dia lebih milih ngedoain yang orang tua angkatnya aja, yang orang tua aslinya nggak didoain, termasuk durhaka gak? Kalau itu wallahu alam ya. Apakah maksudnya wallahu alam, mana nggak tahu. Dia lebih memilih
orang tua angkatnya karena dia nggak tahu orang tua aslinya siapa, kemudian dia nggak mendoakan orang tua aslinya, apakah durhaka? Wallahu a'lam. Tapi kalau yang jelas, tapi di saat dia mendoakan orang tuanya, insya Allah juga anak pikir orang tuanya yang aslinya juga akan mendapatkan ganjaran tersebut. Gitu. Jadi bagaimanapun seorang anak ini wajib untuk selalu berbuat baik atau berbakti kepada orang tuanya, meskipun sejahat-jahat apapun orang tua. Karena kan ada seorang anak yang mau berbakti karena bapak gua aja begini sama gua, ya kan, ibu gua aja begini sama gua, dan itu subhanallah banyak zaman sekarang itu. Nah, itu seburuk-buruknya mereka, pahamilah bahwasanya mereka tetap orang tua kita, maksudnya orang tua mereka, dan mereka tetap wajib untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya seperti apapun itu. Di video-video banyak dibacok gara-gara beliin aerok. Ya boy, plot twistnya jauh banget. Ya tapi kemarin juga ada juga ya nggak dibeliin skincare. Iya, bawa parang. Bawa barang, astagfirullahaladzim. Kalau dia tahu bagaimana perjuangan orang tuanya luar biasa, kita subhanallah, kita nih mungkin belum begitu merasakan ya kehebatan orang tua kita, pengorbanan orang tua kita ini belum bisa kita rasakan di saat mereka ini udah nggak ada. Saat mereka udah nggak ada, baru kerasanya luar biasa. Itu terbenang di kita tuh, luar biasa. Baru kita ngerasakan, oh ternyata mereka ini berjuangnya luar biasa. Afwanan, dari tadi kan kita ngomongin ibu nih. Sekarang kita di sini semua laki-laki. Kita juga berjuang dong. Kita juga berusaha nyari nafkah yang baik buat keluarga kita, buat ngegedein anak kita. Kita juga ngedidik. Terus buat kita tuh nggak di apa? Berbakti anak kita ke kita, maksud gue Apa sih? Kalau kita ngerantau gitu maksudnya. enggak, maksud gue apa cuman harus ke istri kita doang, ke ibu doang, si bapak terus gimana? Maksudnya gimana nih? Berbaktinya Jadi orang tua nih 2. enggak kan, cuman dari tadi lebih ke ibu. Maksudnya kalau misalnya ke bapak nih gimana? Atau apa iya. bapak tuh emang bapak mah di entar Kita bapak laki-laki. gitu apa gimana? Enggak, Cuma enggak. kan maksudnya kita juga kan, emang kita nggak nyusuin nggak apa, cuma kan kita juga sebagai berusaha, seorang kita iya gitu. paham. Ya, di banyak ayat Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan kita lebih memilih ibu. Banyak juga ayat-ayat yang lain untuk kita berbakti kepada keduanya, bukan hanya ke ibu aja. Keduanya juga memiliki peran yang sangat luar biasa, ya. Cuman bukan berarti kita melupakan kebaikan seorang ayah, enggak. Karena dengan nafkah yang seorang ayah berikan, ya, dengan keringatnya yang luar biasa, dengan pengorbanan seorang ayah yang luar biasa untuk mencari nafkah, untuk menghidupi kita sebagai anak-anaknya, kita tetap wajib berbakti kepada mereka. Tapi bukan berarti karena ayah nggak nyusuin, karena ayah nggak ngelahirin, kemudian bakti seorang ayah kita biarkan gitu, enggak. Tetap seorang anak itu wajib untuk berbakti. Namun ketika misalkan seperti ini, ayah dan ibu kita masih hidup, kemudian ayah kita meminta tolong sama kita, ibu kita juga minta tolong sama kita, mana yang harus kita lebih dahulukan? Ibu kita. Karena itulah yang kata Rasulullah SAW, ibumu, barulah kemudian ayahmu. Walaupun sebenarnya endingnya ibunya bakal bilang ayah Dulu, aja. ya betul. Nah kalau gini kan, kalau cara berbakti anak ke orang tuanya cuman beda kota. Iya. Jauh Jauh tuh, merantau. Ya, itu gimana cara seorang anak berbakti kepada orang tuanya, misalkan ketika beda tempat ya, beda pulau, Itu banyak kemudian tuh, itu pasti banyak. bahkan ada yang beda negara sekalipun ya. Ya bagaimana? Yang pertama ya selalu komunikasi, ya kasih kabar. Orang tua ini subhanallah ya, selalu akan menanyakan kabar anaknya. Jangankan yang beda kota, kita aja yang satu rumah ketika kita main ya, belum pulang itu orang tua pasti nanyain kabar kita, di mana, nak pulang, nak udah malam ini. Ini pasti. Bagaimana lagi kalau yang beda kota dan beda negara? Kabar dari anak itu sangat-sangat dinantikan oleh orang tuanya.
Bahkan kalau kita aja bisa telepon, kalau bisa kita telepon, kalau bisa kita video call atau kita Pak, Bu gimana kabarnya? Alhamdulillah aku di sini baik. Wallah orang tua senangnya luar biasa. Orang tua ini nggak perlu kita kasih uang yang banyak, nggak perlu misalkan dikasih rumah. Kadang dikasih kabar baik dari kita aja, senangnya luar biasa. Hal simple deh. Hal yang simpel itu karena nggak susah, nggak perlu mengeluarkan uang banyak gitu. Cuman ngasih tahu, Bu, Pak, aku di sini kabarnya baik. Ibu gimana kabarnya di sana? Bapak semua sehat apa? Wallah, orang tua senangnya luar biasa seperti itu. Maka di antaranya itu ngasih memberikan kabar, dan juga kalau kita punya rezeki, wallah jangan lupain orang tua ya. Kalau kita punya rezeki kasih orang tua, sisihkan orang tua ya. Kita jangan pernah takut uang kita habis ya, jangan pernah takut kita miskin di saat kita memberikan harta kita buat orang tua. Wallah pasti Allah akan ganti yang lebih baik lagi. Bahkan kalau boleh kita lihat nih ya, para anak-anak yang Masya Allah sama orang tuanya, apalagi Masya Allah sama ibunya, baiknya luar biasa. Kita boleh lihat lah, ada gak yang hidupnya susah? Anak pikir, anak rasa gak ada yang hidupnya susah. Justru apa? Kerjaannya digampangin, rezekinya dilancarin, betul gak? Tapi di saat seorang anak yang justru durhaka sama orang tuanya, mau sekaya apapun tuh orang, justru kehidupannya jadi berantakan, jadi ada masalah demi masalah. Maka kalau punya rezeki jangan lupa untuk membahagiakan mereka. Cuman gini Nan, ini yang banyak beredar, mungkin sebagian temen gue juga ngerasain ini. Banyak lah orang-orang yang ngerasain ini. Jadi si anak tuh ngerasa si orang tua tuh bukan gak peduli ya. Ya bisa dibilang gak ngertiin lah. Jadi anaknya baru gajian, langsung ini. Jadi misalkan gajiannya 2 juta dipinta 2 semuanya. Nah maksud gue di posisi itu harus gimana nih? Sedangkan kita tuh perlu kehidupan juga. Gitu. Ini banyak nih begini. Dan emang bisa dibilang, ya gue nggak tahu juga benar apa nggak. Cuman bisa dibilang tuh katanya emang ibunya tuh emang matre lah bisa dibilang. Emang, matre. Pada cerita ini cerita keresahan aja. Beredar. Dan banyak itu yang ngerasa ibunya tuh matre dan gak mikirin dia, gak ngertiin dia. Gitu. Kita harus gimana di posisi itu tuh? Iya. Ya mungkin yang pertama kita bicarakan secara baik-baik ya. Maksudnya ketika kita sudah berusaha memberikan yang terbaik buat ibu kita, misalkan kita di saat gajinya misalkan cuma 2 juta, kemudian kita sisihkan setengahnya buat ibu kita, misalnya 1 juta lagi buat kehidupan kita, kemudian ibu kita minta lagi karena merasa kurang apa, ya kita bicarakan secara baik-baik, Bu. Misalkan saya juga perlu karena butuh kehidupan, butuh seperti ini apa segala macam. Ya dibicarakan secara baik. Tapi kalau misalkan tetap kekeh ibunya pengen semuanya misalkan, ya jalan satu-satunya adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ibunya ini dilembutkan hatinya, agar ibunya ini diberikan kebaikan, agar bisa mengerti kondisi anaknya gitu. Jadi poinnya tetap kasih semuanya atau gimana Nan? Oke kita udah berdoa nih, cuman endingnya harus gimana nih? Ngasih semuanya. Tapi kalau misalkan itu kita kasih semuanya justru bisa memudaratkan kita, ya karena misalkan kita ini tinggalnya beda kota lah, kita biasa cerita kita beda kota misalkan merantau. Kita merantau nih, karena kita juga butuh kehidupan di sini. Tapi kalau misalkan ini justru memudaratkan kita, kalau kita kasih semua, ya itu lebih baik jangan. Ya artinya kita berbohong boleh kan? Bohong gitu. White lies. Jadi berbohong demi kebaikan. Ya. Misalkan kita lagi ngerantau nih. Misalkan udah makan belum? Padahal kita belum makan. Bukan itu masih itu oke itu punya. Cuman emang gini. Cuma terlalu Ini berbohongnya gini misalkan begitu. Misalkan gini berbohong gini Nan, digaji 2 juta misalkan. Iya. Kita udah ngasih ke orang tua kita 1 juta. Orang tua kita nih tahu nih kita tuh gaji 2 juta, pengennya semuanya. Cuman si anak bilang gajinya udah dipotong sama bosnya karena ngelakuin kesalahan gua gini. Jadi ada sisa 500.000 lagi. Boleh ya gitu. Buat nyelamatin dia nih biar bisa hidup. Wallahualam kebohongan seperti ini saya rasa tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan. Tapi ya kita berbicara apa adanya. Ma di sini
kebutuhan aku seperti ini, aku butuh seperti ini, aku butuh makan, ini. Insya Allah kalau ada rezekinya lagi nanti aku kasih lagi misalkan. Oke. Ya jadi tetap kalau misalkan itu memudaratkan kita kalau nggak punya uang justru kita yang berbahaya gitu, bisa memudaratkan yang lebih besar lagi, maka kita nggak semuanya kita kasih, tapi kita sisihkan. Oke. Terus gini Nan. Ini mah gue baca di sosmed dan lain banyak orang tua atau ibu-ibu yang suka apa sih, air susu ibu tuh nggak bakal bisa dibalas begini. Jadi kalau ada masalah tuh langsung ngungkit. Iya. Udah dari kecil dikasih makan sampai gede begini. Itu gimana Nan? Ya baik lagi kalau misalkan anaknya yang menyebabkan ibunya akhirnya jadi kesal, akhirnya kebaikannya ini ya anaknya yang salah. Tapi kalau misalkan anak rasa kalau misalkan anaknya baik-baik aja, nggak mungkin seorang ibu tiba-tiba lu udah gua kasih minum air susu begini ya. Pasti yang bermasalah nih anaknya. Bermasalahnya karena gaji nggak dikasih semua, jadi ngomong begitu. Gitu akhirnya. Oh gitu akhirnya jadi kebaikannya. Maka maka seorang ibu tadi tidak maksudnya tidak baik untuk akhirnya mengungkapkan membicarakan kebaikan yang telah dilakukan ibunya, karena kebaikan yang kita lakukan kemudian kita umbar atau kita bicarakan, maka akhirnya nanti kebaikan tersebut akan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita punya kebaikan ya sudah simpan aja. Kalau kayak gitu orang tuanya dosa gak ke anaknya? Maksudnya itu kan dia ngomong tuh. Seorang anak bisa durhaka. Nah orang tua marahin anaknya. Orang tua itu bisa dosa gak? Kalau misalkan bukan disebabkan karena kita, artinya bukan kita penyebabnya. Iya, bukan kita penyebabnya. Ya orang tua tersebut yang akan berdosa. Ya Kalau karena orang tua ngusir gimana tuh Nan? Ada yang banyak kan anak-anak diusir tuh gara-gara masalahnya tuh gimana Nan? ya kan masalahnya ke kita. Berarti kita yang Kita udah salah. minta Jadi maaf, tapi- jadi boleh orang tua ngusir anak Nan? Boleh. Enggak. Wallahu alam apa boleh atau tidak ya? Mungkin Enggak boleh. Masalahnya kan Bahaya. Sabar. kita diusir sama orang tua, terus kita pengen baik lagi udah mohon maaf nih, tapi pergi kau. Pengalaman ini mah. Pergi kau. Oh, pergi kau. Emang mau tahu? Oh, si Bawas tuh gitu. Pantesan. Gimana Nan? Pergi kau, jauh-jauh kau. ya Jauh-jauh kau. Dia udah minta maaf nih, maaf Bu. Pergi. ya mungkin Kan karena masih perlu berbakti apa? Ya udah aku pergi. tetap Di dia depan rumah dia. Apa pergi tetap? enggak, artinya karena kekecewaan orang tua yang sudah begitu berat ya, mungkin akhirnya sehingga mengusir anaknya. Ya itu kan kembali lagi anaknya yang menyebabkan akhirnya orang tua tersebut lah Sakit hati. yang sakit hati luar biasa akhirnya diusir. Ya gimana caranya? Ya minta maaf sampai dimaafin. Kalau nggak dimaafin, Insya Allah orang tua pastinya akan maafin. ada aja nggak Mau yang wah udah lah. enggak. Orang tua siapa? Itu orang tua siapa? Sinetron. Banyak. Iya sih. Seburuk-buruknya orang tua pasti akan sayang kepada anaknya. Orang tua ini nggak akan tega ketika misalkan seorang anak nih minta maaf sampai nangis tuh, itu orang tua nih hatinya pasti akan luluh. Cuman Pasti gini Nan, akan luluh. gue nggak tahu, cuman ya kayaknya pasti ada aja Nan. Iya. Orang tua yang Bahkan Keras sampai juga. sekarang sampai banyak yang keras-keras. Bayi aja sampai dilemparin gitu. Nan. banyak Nan sekarang Nan. Maksud gua. Jadi kalau lu ngomong barusan tuh pasti nanti bakal banyak yang komen enggak orang tua, ngerti gak? Pasti kata siapa? Ada Ya, tuh, itu ada sebagian Bang. orang tua tuh yang begitu Nan. Emang Ya. gak banyak sih, cuman ada sebagian orang tua. Ya banyak orang tuh yang zolim Ya lah. itu kan kembali ke diri personnya masing-masing. Ya. Kalau kita melihat secara Global. lebih banyak kebanyakan ya semua orang tua itu maksudnya kita melihat kebanyakan ya itu pasti sayang sama anaknya. Ya, ya. Kalau misalkan sampai ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya, justru keras apa segala macam, terus itu anak pikir anaknya aja yang berpikiran oh orang tua gue nggak sayang sama gue. Itu kita nggak tahu padahal nih hakikatnya nih orang tuanya nih sayang, cuman diaplikasikannya dengan cara yang keras, mungkin kasar seperti itu. Padahal tapi hakikatnya nih sayang gitu. Nah kalau misalnya
ketika orang tua bercerai, kita lebih baik ikut ibu atau ikut bapak? Mana tuh? Gokil. Ibu ikut ibu apa ikut bapak? Ketika orang tua kita bercerai nih, Hmm. pasti dong misalkan ada yang bercerai apa gimana nih, kita harus milih ibu atau Pasti bapak? emang pasti. Pasti ada yang bercerai. Iya. Gimana tuh? Wallahu alam ya. Lebih baik ikut ibu atau ikut bapak? Atau ikut Si ibunya negara, ngomong keputusan ikut negara. sama ibu, tapi si bapaknya ngomong ikut sama bapak. Kita harus milih yang mana? Oh harus milih dulu dah, milih dulu. Wallahu alam, ana nggak tahu. Wallahu alam apakah dia harus ikut ibu atau bapaknya? Kalau ikut ibu takut bapaknya kecewa, kalau ikut bapak takut ibunya kecewa. Wallahu alam, ana Apa nggak dia tahu. jadi gelandangan aja? Enggak juga. Itu guys, bapak-bapak garing guys. Jijik emang. Nah, cuman gini kan. Misalkan gue punya uang 500.000. Solusinya Pak. 500.000 nih. Terus gue punya istri. Istri gue sakit, ibu gue sakit. Uang 500.000 nih. Buat berobat lu Pas buat berobat 500.000. Ngasih kemana duluan? Mana harus lebih diutamakan? Ibu sakit, istri sakit. Taib. Kita harus bisa juga melihat beberapa sisi ya. Ketika misalkan ibu kita sakit, ya kita kan misalkan kita masih ternyata ibu masih ada suaminya. Nggak ada. Kalau itu gampang kok jawabannya. Suaminya ini nggak ada. Ya. Atau misalkan kita punya kakak-kakak atau adik-adik, Nggak ada. ada juga. Solo. Jadi kita anak satu-satunya. Ya, kemudian satu-satunya. kebetulan di saat itu ibu kita sakit. Keluarganya gak ada yang peduli. Ya kita lihat misalkan mana yang lebih urgent. Misalkan sakitnya orang tua lebih parah, ya berarti kita harus mendahulukan orang tua dulu. Ketika misalkan sakitnya istri kita yang lebih parah, maka kita harus lebih utamakan istri kita terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan sama-sama dua-duanya parah misalkan, wallahu alam, ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW ketika ada 3 orang yang terjebak di dalam sebuah gua. Ya, ada sebuah batu yang menutupi gua tersebut sehingga 3 orang tersebut nih nggak bisa keluar. Akhirnya 3 orang tersebut ini berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan amal saleh yang pernah dia lakukan. Ya, dia berdoa kepada Allah dengan amal saleh yang dia lakukan. Salah satunya diceritakan bahwa orang ini memiliki kedua orang tua yang sudah tua renta. Ya, dan dia juga punya istri dan anak. Ya, dan semuanya ini di dalam satu rumah. Ya, artinya orang tuanya di rumah itu, ada istri dan anaknya di rumah tersebut nih. Hanya dia yang mencari nafkah. Ya. Kemudian dia mencari kayu bakar untuk dia kumpulkan, kemudian dia jual, kemudian uangnya biasa dia belikan susu. Ya. Orang tersebut tidak memberikan susu kepada istri dan anaknya terlebih dahulu, melainkan dia kasih ke orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya udah minum, udah selesai, baru dia kasih ke istri dan anaknya. Suatu ketika orang tersebut mencari kayu terlalu malam. Ya, kemudian dia jual kayu tersebut, dapat susu, dia pulang kemalaman. Ternyata dia lihat di rumahnya orang tuanya sudah tertidur. Dia nggak mau ngebangunin orang tuanya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia tunggu sampai pagi sampai orang tuanya bangun. Ini anak istrinya sedang kehausan, sedang butuh susu tersebut. Tapi dia mengatakan, aku tidak akan memberikan susu ini kepada kalian sebelum orang tuaku yang meminumnya. Bayangkan, saking berbaktinya orang tersebut, lebih mendahulukan orang tuanya. Kemudian ketika pagi hari orang tuanya bangun, barulah susu tersebut dikasih ke orang tuanya. Kemudian barulah dikasih ke istri dan anak-anaknya. Nah, dari cerita ini makanya kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita lebih mendahulukan orang tua kita dibandingkan istri kita. Walaupun istri dan anak kita tuh Urgent di kondisi yang urgent tuh. Ya. Cuman wallahu alam, jika kita melihat ketika itu bisa memudaratkan istri dan anak kita, ya kita lebih mendahulukan istri dan anak kita. Tapi kalau misalkan istri dan anak kita ini bisa menahan gitu ya, bisa menahannya dan maksudnya tidak terjadi apa-apa, ya kita mendahulukan orang tua kita. Tapi kalau misalkan urgent, ya kita kepada istri kita dan anak-anak kita. Wallahu alam. Mungkin sebagian orang juga pasti akan mikirnya
Kalau ke orang tua kan itu sodakoh ya, sunnah ya. Nah, tapi iya tuh. kan ke istri itu Kewajiban. nafkah wajib. Berarti harus lebih mendahulukan kewajiban daripada yang sunnah. Ya, wallahu alam. Lebih mendahulukan suami istri atau orang tua kita, karena anak mengambil yang tadi kita disebutkan ya, bahwasanya seorang anak itu baktinya kepada orang tua itu menjadi nomor 1, barulah dia kepada yang lain-lainnya. Kalau anak lebih berpendapat orang tua yang harus lebih didahulukan daripada istrinya. Oke. Kalau orang tua udah nggak ada, kita masih punya keluarga, kakak gitu. Nah itu bakti, bukan bakti maksudnya. Kita harus bakti nggak sama kakak? Oh adanya orang tua maksud lu, om lu gitu. Enggak, kakak. Sama kakak. keluarga inti dulu nih, sama kakak, kan itu punya kakak gitu. Kita harus bakti gak sama kakak? Nurut ya gitu. Lebih ke berbuat baik mungkin, karena bakti itu hanya buat orang tua. Buat baik. Iya, tetap itu kan namanya ikhwan, saudara, itu kita dituntut untuk berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau misalkan harus nurut ya, kita lebih menghormati lah, lebih menghormati kakak kita gitu. Kalau misalkan disuruhnya nurutnya harus buat kebaikan, ya apa salahnya nggak nurut itu. Tapi kalau misalkan dia memerintahkannya kepada keburukan, ya baru kita nggak fight juga. Artinya kita nggak nurut gitu. Karena jika itu bukan bakti, jaga Silaturahmi. Nah, sedangkan yang emang kodratnya silaturahminya nih kurang baik. Antara sama-sama keluarga gitu. Adik kakak nih kurang baik. Nah, sebagai adik nih ya, kan kita punya kakak gitu. Kita harus hormat. Nah, tingkatan hormat itu sampai mana? Iya, ketika misalkan ada adik kakak yang renggang misalkan ya. Taruhlah misalkan kita biasanya kalau adik kakak serumah itu masih fair aja. Tapi kalau adik kakaknya udah yang satu udah nikah, satu udah nikah kan. Nah, ini nih yang suka ada kurang baiknya nih, ya kan? Karena adik kakak udah punya keluarga masing-masing. Maka ketika misalkan ada terjadi permasalahan, kita yang sebagai adik mendatangi yang lebih tua. Kata Nabi SAW, kalau kita memberi salam, ya, atau disebutkan oleh Nabi SAW, kalau tidak salah, kita yang berdiri memberikan salam kepada yang duduk. Yang muda memberikan salam kepada yang tua, ya. Yang sedikit memberikan salam kepada yang banyak. Nah, maka itu kita yang muda mendatangi yang tua. Maka kita datangi yang kakak kita mempererat tali silaturahim. Kalau misalkan dia yang mau maksudnya dia yang mau nggak mau, maka berarti dia yang dosa. Kata Rasulullah SAW bahwasanya la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Dan silaturahim di sini disebutkan oleh para ulama yaitu mereka yang memiliki ikatan darah. Jadi silaturahim itu bukan sama temen, tapi silaturahim itu ini belum beres berarti lanjutan ayat itu. Sama darah berarti ya. Iya, silaturahim itu sila itu ikatan, rahim itu yang ada satu rahim. Satu rahim. Satu rahim dengan kita, artinya ada hubungan darah dengan kita. Baik seperti kakak sama adik, sama orang tua, sama paman, misalkan dari keluarga bapak atau bibi dari keluarga ibu itu. Nah, inilah baru yang disebut dengan silaturahim. Tapi sama teman itu bukan silaturahim. Itu boleh mutus sama teman silaturahmi. Sama temen, banyaknya sama temen sekarang. Ya, maksudnya yang dikatakan silaturahim di sini adalah yang ada hubungan darah. Maka kita sesama saudara kandung kita itu nggak boleh kita memutus saudara hubungan tiri? silaturahim. Soal saudara tiri? Nggak sedarah juga. Enggak sedarah ya. Satu bapak beda ibu? Ya, dari darahnya dari bapaknya. Misalkan kakak tiri dari bapaknya misalkan itu Saudara. Satu darah karena dari bapaknya tersebut. Kecuali beda ibu ya? Beda ibu juga sama tuh. Kecuali beda bapak. Enggak, beda ibu. Kok itu beda-beda? Beda ibu. Beda ibu Kan satu kalau- bapak. Kan kalau satu bapak sedarah. Bener. Satu bapak. Kalau beda ibu
Ya itu Dia kan satu sama aja, bapak, Bang. beda Beda ibu ibu sama. Enggak maksud AC di terlalu sini dingin, ada- AC. Enggak, sorry. Beda ibu, Iya. beda ibu kan. Beda ibu beda bapak ya bukan saudara berarti. Orang Beda ibu. Beda bapak. Iya, maksud Satu ibu, satu satu ibu. rahim. Iya, Berarti rahim. ibunya nikah lagi. Iya, iya. Iya, masih ada ikatan hubungan darah. Karena masih ada kita ada ikatan dengan darah ibu kita juga ada di darah dengan kakak tiri kita. Itu. Tapi yang jelas itu mereka yang ada hubungan darah atau hubungan rahim dengan kita. Nah, itu Oh, yang itu. kecil yang nyamperin ya berarti. Ya kita yang kecil yang yang nyamperin. Gitu. Gitu ya. Apa lagi? Udah. Batasannya hormat. Hormat. Ya yang jelas ya tidak berlebihan lah. Kalau misalkan ya selayaknya kita berbuat baik kepada kakak kita. Kita sama-sama, gue sama-sama lagi nyari kehidupan gue. Gue orang tua udah nggak ada, gitu kan? Ya gue punya kakak. Nah mana yang bukan diduluin sebenarnya? Gue juga punya kehidupan yang emang gue harus biayain hidup gue gitu. Nah sedangkan membutuhkannya nggak urgent banget, cuman bukan minta tolongnya terus gitu. Banyak di posisi itu banyak. Posisi Iya. Jadi maksudnya disebutnya dibalikin lagi. Lu gak ngertiin gue. Jadi jatuhnya silaturahmi terputus. Ya di saat kita sudah berusaha artinya menolong gitu ya. Kita udah coba berusaha tolong. Tapi akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Kemudian Iya. di saat kita nggak nolong justru kita yang disalahkan gitu. Udah dah lu ade durhaka lah ibaratnya, atau ade kurang ajar lah ibaratnya. Ya maka bukan kita yang salah. Ya berarti kita misalkan demikian ya bukan kita yang salah. Jadi kalau misalkan saat itu misalkan terus berarti akhirnya kita benci sama kakak kita gitu. Tapi kita berusaha menolongnya dari sisi yang lain gitu. Coba dengan nasihat, coba Kak jangan terlalu. Gak bisa. Gak bisa itu mah udah harus di-cut itu mah. Gak bisa. Udah harus cut. Jadi gini, Nan, kalau misalkan Berarti jangan satu-satunya berdoa sama Allah. Nah Agar itu kan dibukakan untuk hatinya. persaudaraan ya. Nah ini untuk Pacaran. tante. No nih teh. Untuk apa? Tante. Maksudnya Mama. adik Oh, ibu. paman itu. Paman maksudnya yang masih sedarah gitu kan sama kita tuh kita punya ameh. Di sini kan ameh atau tante gitu. Nah gimana tuh? Karena kita udah posisinya udah gak punya orang tua nih. Maka yang paling dekat dengan kita adalah pengganti ibu kita, yaitu saudara dari ibu kita. Saudara dari ibu kita. Ya, Walaupun artinya dari bapak adik juga ya? kakak ibu kita. Iya, adik kakak ibu. Itu yang paling dekat dengan kita. Baru nanti saudara dari bapak. Oh saudara dari ibu dulu. Ibu dulu, kemudian baru saudara dari bapak. Jadi kita harus lebih menghormati keluarga ibu kita dulu, baru kemudian keluarga bapak. oh gitu Nan, baru tahu Ya, gua. karena yang tadi karena kita lebih mendahulukan bakti kita kepada ibu kita, maka di saat ibu kita sudah tiada, kita mendahulukan baktinya kepada saudara-saudari ibu kita. Emang sih Karena- kalau misalnya itu juga banyak tuh di internet kalau kumpul keluarga sama ibu kayak udah kayak Ya itulah karena kita lebih dekat ya, dan itu sebenarnya banyak terjadi gitu. ketika Kadang kumpul sama keluarga bapak kayak biasa dia Apa jarang dibawa juga Nan? apa? Kalau misalkan Jarang interaksi. istri itu kan emang sering ngebawa anaknya tuh ke ibunya. Kalau suami kan lebih sibuk kerja jadi jarang si suami tuh jarang ngebawa anaknya ke keluarganya gitu. Jadi lebih sering si istri ngebawa anaknya ke keluarga si istrinya gitu. Apa Karena mungkin gara-gara- faktor itu juga sih kayaknya ya. Faktor kurang interaksi langsung sama keluarga. Ya, mungkin ya. Cuman cuman ya itu keluarga ibu subhanallah kayaknya kita lebih dekat sama keluarga ibu ya semua sih daripada Semua itu. keluarga bapak ya gitu. Ya mungkin antaranya itu karena itu tadi adanya jiwa ibu sebagai pengganti ibunya, jadi kita merasa karena kita dekat dengan ibu kita, jadi kita pun ngerasa dekat dengan adik kakaknya ibu kita gitu. Karena seperti itulah insyaallah. Nan, terakhir kata-kata penutup buat anak-anak yang masih menyia-nyiakan seorang ibunya. Silahkan. Ya, untuk Orang tua para- lah. Orang tua boleh. Orang ya kehilangan yang paling berat ya adalah saat kita kehilangan ibu kita ya. Itu kehilangan yang sangat-sangat berat menurut Ana ketika kita kehilangan ibu kita.
Dan juga berat juga menjadi perasaan ketika kita kehilangan bapak kita. Pada intinya ketika kita kehilangan orang tua kita, itu di saat itulah pintu kebaikan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Maka yang masih memiliki orang tua, gunakan waktunya untuk selalu berbakti kepada mereka. Gunakan waktunya, tenaganya, uangnya untuk membahagiakan mereka semua, karena mereka berdua adalah pintu surga untuk anak-anaknya. Oke. Taib. Ya hayya.